Oke guys, so balik lagi sama gue Archie Santoso di Archie Santais. Dan hari ini gue bakalan nge-review Feather Blade. Nah, jadi banyak banget nih dari kalian yang nge-review, "Bang, review Feather Blade dong, Feather Blade dong, Feather Blade." Dan itu udah gue bacain banyak banget komennya. Bahkan pas polling kemarin kalau nggak salah, yang gue tanya mau di review mana dulu nih Feather Blade itu tuh kalau nggak salah tuh yang kedua ya, setelah yang Yoyo brand Indonesia itu. Nah, jadi hari ini daripada lama-lama, let's go kita review Feather Blade ini. Nah, oke guys, jadi di depan gua ini udah ada Yoyo Feather Blade-nya ya. Tuh, lihat. Nah, jadi langsung aja kita unboxing si Feather Blade ini. Tapi sebelum kita unboxing, kita bahas yang ada di box ini, spesifikasinya. Jadi untuk spesifikasinya, Yoyo ini punya lebar 64,6 mm dengan diameternya 54,6 mm, dimana itu termasuk diameternya agak kecil ya, dan juga untuk lebarnya dia 43,5 mm, dan terus beratnya dia 68 gram. Lumayan berat ya, 68 gram ya. Biasa Yoyo itu rata-rata tuh di 64 sampai 66 untuk yang banyakan di umum-umumnya. Dan juga Yoyo ini pakai bearing yang berjenis KK atau concave. Dan untuk Yoyo ini blessing tinsnya level 3 ya. Nih, kalian bisa lihat levelnya di sini level 3. Dan oke, langsung aja daripada lama-lama kita buka aja nih Yoyo satu ini. Oh, masih ada segelnya ternyata. Buat ya, gue buka dulu segelnya. Wait, kok agak susah ya segelnya, bentar gue buka. Nah, gue buka satunya lagi. Nah, mantap. Kita keluarin yoyonya. Nah, yoyonya udah gue keluarin ya guys dari boxnya. Dan ini dia isi dari box yoyonya. Jadi kita dapat yoyo, tali, dan juga kita dapat kartu sama ada kayak apa sih namanya ini? Biasanya gue nyebutnya kilaf book ya. Intinya ini kayak collector's guide. Kita bisa lihat yoyo yang kita pengen beli selanjutnya ada macamnya apa aja. Tuh, yang kalian udah tahu lah ya isinya apa, nggak perlu gue buka lagi. Intinya kayak gini lah ya. Nah, ini kartunya, gambarnya apa nih? Ya, gambar cewek lah ya, Yoyo waifu lagi nih, Yoyo waifu. Nah, oke. Jadi di sini fokus. Nah, di yoyonya ini dia yang unik tuh dia ada itu ya. Tuh kelihatan gue kali ini pakai handphone ya, karena gue nggak sempet buat ngeditnya kalau pakai kamera. Jadi ya udah biar cepat gue colok tuh mic di sini, langsung colok ke handphonenya. Dan kalian bisa lihat nih, di sini dia ada kayak mirrornya ya, ada kayak sejenis mirrornya, makanya kayak memantau kan. Dan di sini ada tulisannya Feather Blade yang ditulis dalam bahasa China, karena ini Feather Blade ini adalah yang Chinese versionnya, beda sama yang kalau yang global versionnya. Kalian bisa lihat di sini biasanya itu ditulisnya itu Feather Blade, cuma karena ini Chinese version jadi ditulisnya dalam bahasa Chinese ya. Dan di sini ada tulisannya 2014 Audio Yoyo Collection. Dan untuk kalian yang nanya, "Bang, Feather Blade ini metal atau plastik sih sebenarnya?" Jadi ini kayak bisa dibilang dia tuh hybrid ya, ada metal ada plastiknya. Kalian bisa lihat metalnya itu ada di bagian hitam ini. Nih kalian lihat ya, tuh ini metal ya, tuh dia dingin, dan dia metalnya itu ada di dalamnya. Yang ini nih, yang warna hitam-hitam nih, ini metal. Sedangkan dia untuk luarnya tuh ada coatingan plastiknya. Tuh, jadi yang pink nih plastik dan yang hitam nih metalnya di dalamnya. Jadi kayak anto dia tuh metal terus di coating sama plastik. Dan kita punya hubstack yang gue sebenarnya jujur ya kurang suka warnanya. Hubstacknya hijau kayak gini nih agak kurang masuk gitu warnanya, karena yoyonya ini warnanya kan black sama pink gitu, tiba-tiba blackpink ya, yoyo blackpink. Dan tapi tiba-tiba ada hijau di tengahnya, jadi warnanya itu agak ngeganjel ya. Mungkin lebih bagus kalau hubstacknya warna hitam ya. Dan kita coba spin. Tuh, jadi yoyo ini nih punya hubstack yang cukup enak, cuma nggak tahu kenapa menurut gua agak goyang ya. Hubstacknya agak goyang, tuh. Hubstacknya agak goyang, nggak tahu sih ini karena dari hubstacknya atau apa. Cuma dia, kalian bisa lihat tuh. Dia hubstacknya lancar tapi dia shaky ya. Dan oke, itu aja yang bisa gua bahas tentang Feather Blade ini. So let's go kita coba si yoyo ini.
Dan untuk putaran dari yoyo ini bisa dibilang dead smooth ya. Kalian bisa lihat di sini dia smooth banget tuh. Tuh, bahkan dia terlihat sampai kayak nggak muter yoyonya. Cuma bearingnya ini berisik ya, bearingnya berisik. Dan untuk spin time-nya gue taruh di sini aja, karena gue belum sempat untuk ngetes spin time-nya. Tuh, gue taruh di sini aja ya. Nanti gue tes sendiri spin time-nya, terus gue tambahin di video. Dan oke, so let's go, kita cobain yoyo ini buat ngetrik. Nah, oke guys, jadi daripada lama-lama, let's go, kita langsung aja nih nyobain Feather Blade 1 ini ya. Gue juga jujur penasaran sih untuk performanya. Dan seperti biasa, yoyo berhub-stack lainnya tuh kalian bisa cara mainnya tuh kalian jentakin sini sambil pegang hub-stacknya. Terus kalian bisa kayak apa ya? Gimana sih caranya? Ini kayak kalian select gini, gitu, dan bakalan ngegulung sendirinya gitu. Nah, caranya ini kalau nggak salah nanti gue tunjukin deh caranya, gue bikin tutorialnya ya. Dan oke, jadi pertama kita cobain untuk hub-stacknya dulu ya. Karena ini nih jadi special fiturnya dia, yaitu hub-stack. Yang bisa dibilang kayak gimmick yang udah umum lah ya di yoyo. Dan walaupun hub-stacknya tadi gue bilang dia geter, pas kita coba tes pun juga geter. Cuma untuk putaran dari hub-stack ini pas gue coba ini stabil ya. Dia maksudnya nggak yang goyang-goyang gitu. Masih cukup enak tapi nggak yang enak banget. Menurut gue masih kalau untuk hub-stacknya masih enakannya dari Frozen Blaze. Menurut gue ya. Nah, terus untuk rail combo, biasanya gue bilang kalau misalnya gue tuh nggak suka yoyo yang, aduh, sorry, moga-moga nggak ke pause. Nah, gue biasanya tuh pernah bilang kalau gue tuh nggak suka yoyo yang gapnya itu tuh sempit. Pas gue review Dark Hyper S, kalau nggak salah gue pernah bilang itu ya. Tapi untuk yoyo ini, menurut gue masih enak. Maksudnya kayak masih gue nikmatin playstyle-nya dari yoyo ini. Karena putarannya dead smooth tadi yang tadi gue tunjukin itu putarannya bisa dibilang untuk ukuran Aldi, yaitu yoyonya cukup dead smooth lah ya. Dan sekarang gue bakalan cobain buat rail combo nih. Karena walaupun gapnya sempit, cuma entah kenapa menurut gue untuk rail combo ini enak. Wait, sabar ya. Dan yoyo ini pakai shape H-shape ya. Jadi yoyo ini shape-nya H-shape. Karena kita bisa lihat langsung. Wait, sorry. Ini mic-nya kayaknya bentar. Kayak kena berdesis dah. Kena apa namanya leher gue. Jadi gue benerin dulu positioningnya dan oke, untuk rail combo gue suka sih pakai yoyo satu ini. Wait. Dan gue cukup enjoy pakai yoyo satu ini. Karena kalian bisa lihat nih, gue masih cukup luas ya mainnya ya. Beda banget sama yang pas itu gue main pakai Black Sword. Gila, itu Black Sword tuh susah banget dipakainya. Dan oke. Wait. Dan salah satu kekurangan yoyo yang finishingnya plastik. Kalau dia ngehantem tangan kalian, apa maksudnya kayak nyenggol tangan kalian, dia bakalan jadi agak bergetar dikit putarannya. Beda sama yoyo metal yang karena dia finishingnya lebih smooth, jadi kalau kena tangan agak kelihatan, nggak terlalu kelihatan kayak deng, agak kayak apa getar, tapi langsung cuma kayak tek, langsung lanjut muter ya. Susah dijelasin, cuma kalian kalau misalnya ngalamin secara langsung baru mungkin paham. Nah, jadi itu dia review gue untuk Feather Blade. Dan gue bakalan coba iseng-iseng hubstack-nya aja ya. Dan untuk hubstack-nya, walaupun tadi di awal gue bilang hubstack-nya nih kalau pas diputer geter, dan kalian bisa lihat sendiri ya kalau memang geter. Tapi kalian bisa lihat, walaupun begitu putarannya masih stabil banget ya. Putaran dari Feather Blade ini masih stabil. Dan kalian buat trik-trik kayak DNA pun masih oke banget. Dan oke, so itu aja review gue tentang Feather Blade. Bye-bye.